semoga amal dan tidak bermanfaat Allah Subhanahu dan kita dipertemukan dengan Ramadan Islam. Baik para wargi sedayana, kita bertemu lagi. Saat ini kita akan membahas pagar ageng pada masa revolusi. Gema kemerdekaan Jakarta pada 17 Agustus 1945 menimbulkan banyak sikap di masyarakat. Di wilayah yang masih dikuasai oleh Jepang, berita tentang proklamasi ini baru tersebar pada pertengahan September 1945. Di Pagar Ageng sendiri yang merupakan bagian dari Kabupaten Tasikmalaya, terkait proklamasi kemerdekaan ini terhitung cepat diketahui oleh masyarakat. Ya, ini berawal dari adanya seorang keturunan warga Indonesia keturunan Pakistan yang bernama Abdul Wahid Azad. Ia memiliki perangkat radio yang waktu itu mungkin barang langka yang dapat menangkap siaran radio dari BBC Inggris. Sehingga setelah mengetahui berita kemerdekaan tersebut, berita ini menyebar luas dari mulut ke mulut dan sampai juga akhirnya ke wilayah Pagar Ageng. Sehingga pagi kemerdekaan menggema di mana-mana dengan kata merdeka, merdeka, merdeka. Saksi sejarah di Pagar Ageng yaitu Bapak Emanturi mengatakan bahwa saat itu ia berusia 11 tahun. Pada saat proklamasi kemerdekaan ini tidak banyak yang terjadi di masyarakat. Hanya setelah terjadi peristiwa proklamasi ini, masyarakat secara inisiatif membentuk Laskar Rakyat, yaitu Laskar Hizbullah dan Sabilillah. Pembentukan Laskar Rakyat ini bertujuan untuk mencegah terjadinya gangguan pasca kemerdekaan. Lebih khusus lagi adalah datangnya kembali penjajah yang ingin menguasai tanah Indonesia. Ternyata apa yang dikhawatirkan oleh kebanyakan masyarakat Indonesia benar terjadi. Bahwa pas kemerdekaan Republik Indonesia ada pasukan dari Belanda yang mengatasnamakan Nika, dibonceng oleh Nika, rupanya ingin kembali menjajah negara Indonesia. Kabar tentang datangnya pasukan Belanda sudah tiba di Bandung ini membuat laskar yang ada di Pagar Ageng yaitu Hizbullah dan Sabilillah berniat untuk memperkuat pertahanan Bandung, dan mereka berangkat ke Bandung dengan sukarela. Salah satu kearifan lokal tentang kekeluargaan, masyarakat yang akan bepergian biasanya suka diberikan bekal, baik itu makan atau pakaian. Khusus untuk para pejuang ini, masyarakat Pagar Ageng secara sukarela memberikan logistik makanan yang rupanya tahan lama dan bisa untuk perjalanan jauh. Dan tidak lain, makanan tersebut adalah tape uli yang dibungkus dalam wadah anyaman bambu yaitu besek. Rupanya makanan ini menjadi salah satu makanan yang mendukung perjuangan Republik Indonesia. Ternyata Belanda tidak mengakui proklamasi kemerdekaan Indonesia. Padahal secara de facto mereka sudah dikalahkan oleh Jepang, dan pada saat kemandan kemerdekaan Jepanglah yang berkuasa. Kedatangan Belanda ke wilayah Republik Indonesia ini berlangsung pada tahun 45 sampai dengan tahun 49. Itulah yang menimbulkan perang revolusi kemerdekaan. Tasikmalaya pada saat terjadinya perang kemerdekaan memiliki peran yang sangat penting dalam sejarah, yaitu bahwa pusat pemerintahan Provinsi Jawa Barat dan markas pertahanan militer pernah pindah beberapa kali di wilayah Jawa Barat, dan Tasikmalaya salah satunya. Jadi Tasikmalaya ini memiliki peranan yang sangat penting pada masa perjuangan kemerdekaan. Ternyata Belanda juga pernah masuk ke wilayah Pagar Ageng. Tepatnya pada saat agresi militer pertama
pada sekitar 21 Juli 47. Kedatangan pasukan Belanda ini sebetulnya tidak menimbulkan konflik terbuka atau peperangan, karena pasukan Belanda atau NIKA ini menyisir tentara Republik yang tersebar ataupun laskar rakyat yang melakukan gerilya. Ternyata siasat tentara Republik dan laskar yang bergerilya ini cukup menyulitkan pasukan Belanda untuk mencari mereka. Saking sulitnya untuk mencari keberadaan pasukan Republik dan laskar ini, pihak Belanda sampai harus menerjunkan sebuah pesawat untuk pengintaian, mengetahui posisi pasukan Republik dan laskar. Dan setelah mengetahui keberadaannya, pasukan Belanda ini menurunkan peralatan perang berupa meriam dan kanon untuk membombardir wilayah yang menjadi tempat persembunyian tentara dan laskar. Walhasil daerah Pasir Gowong dan Leuweung Datar dihujani oleh pasukan Belanda dengan ratusan mortir dalam tempo kurang lebih 1 jam. Selain itu, daerah yang dibombardir Belanda adalah Panumbangan, Gunung Cupu, dan Gunung Bower. Dalam sebuah upaya penyelesaian konflik lewat perjanjian, yaitu Renville, ada satu poin yang menyulitkan, yaitu bahwa tentara Republik harus ditarik dari wilayah gerilya dan harus hijrah. Nah, menurut seorang sejarawan dari Cornell University, George McTurman, dalam kurun waktu 2 bulan, sekira 35.000 pasukan Republik ditarik mundur